Baik, pada video kali ini saya akan melakukan penolong persalinan pada kala 3. Memeriksa kembali uterus dengan meraba abdomen untuk memastikan tidak ada janin kedua. Nah, di sini tidak ada janin kedua. Maka kita menjelaskan kepada ibu untuk melakukan suntik agar uterus berkontraksi. Ibu, nanti saya akan melakukan suntikan pada ibu agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. Kemudian kita lakukan injeksi 10 unit oksitosin dengan intramuskular di sepertiga paha atas dengan distal lateral dalam waktu 1 menit bayi lahir. Kemudian kita aspirasi. Jika ada darah, jangan masukkan obat. Saat tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan sambil keluarkan sperma. Setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Lalu klem tali pusat 2 cm dari klem pertama. Kemudian tangan satu memegang tali pusat yang telah dijepit dan tangan satu melakukan pengguntingan di antara kedua klem. Setelah itu kita mengklem tali pusat bayi. Lepaskan klem dan letakkan dalam wadah yang telah disediakan. Lalu kita memindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva. Setelah itu kita letakkan tangan di atas perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi uterus. Lalu tangan yang satu menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta lahir. Kemudian setelah itu, kita meminta ibu untuk meneran. Ibu meneran ya ibu ya, sambil penolong menarik tali pusat sejajar lantai, ikuti poros jalan lahir, kemudian ke arah atas. Saat plasenta berada di depan vulva, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, kemudian pegang plasenta lalu memutar searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilin, kemudian letakkan di wadah yang sudah disediakan. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus uteri, kemudian lakukan masase secara lembut hingga uterus berkontraksi dengan baik. Lalu setelah itu kita memeriksa kedua sisi plasenta, kemudian usap menggunakan kasa. Setelah itu kita melihat apakah kotiledonnya lengkap atau tidak. Nah, ini kotiledonnya berjumlah 18 buah. Kemudian kita memeriksa selaput ketubannya sejajar atau tidak. Kemudian ada robekan atau tidak. Ini tidak ada. Setelah itu
kita memeriksa insersi tali pusat, apakah letaknya di pinggir, di tengah, atau di luar. Nah, ini letaknya di tengah ya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada plasenta dan sabut ketuban, kita letakkan kembali plasenta pada plasenta. Kemudian kita memeriksa apakah ada laserasi dan robekan pada perineum. Jika tidak ada, kita lepaskan APD. Nah, ini tidak ada, maka kita lepaskan APD-nya. Setelah itu lepaskan sepatu bootnya. Kemudian melakukan pendokumentasian dan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu gosokkan secara bergantian. Kemudian punggung-punggung tangan secara bergantian. Kemudian sela-sela jari secara bergantian. Buku-buku jari kemudian ibu jari secara bergantian. Ujung-ujung jari secara bergantian. Kemudian bilas menggunakan air mengalir dan tutup kerat menggunakan siku. Lalu keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih.